Oke, mari kita selami salah satu kisah paling luar biasa sekaligus paling mengerikan dalam sejarah manusia. Kita akan menelusuri gimana sebuah penemuan yang awalnya cuma kelihatan kayak noda kecil di laboratorium bisa ngasih manusia kekuatan untuk membentuk dan juga menghancurkan dunia kita. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Dan ini benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Gimana ceritanya sebuah noda kecil di plat foto dalam rentang waktu yang lebih pendek dari umur manusia bisa mengarah pada kekuatan untuk mengakhiri peradaban? Inilah inti dari perjalanan kita hari ini. Jadi, cerita ini tuh dimulainya kayak film misteri. Para ilmuwan di zaman itu tuh ibaratnya detektif yang mulai nemuin petunjuk-petunjuk aneh yang mengarah ke sebuah alam semesta yang tersembunyi, yang terkunci di dalam inti materi itu sendiri. Coba deh bayangin, dalam hitungan beberapa tahun aja, pemahaman kita soal realitas itu langsung jungkir balik. Dimulai dari sinar X ronteng yang misterius, terus ada noda berkabut dari uraniumnya Becquerel, nggak lama, Thomson membuktikan kalau atom itu bisa dipecah. Dan puncaknya, Rutherford nemuin inti atom yang super padat. Setiap penemuan ini tuh kayak ngebuka pintu baru, yang bikin kita makin deket ke sumber kekuatan yang nggak terbayangkan. Dan inilah konsep yang mengubah segalanya. Model atom nuklir dari Rutherford. Jadi gini, hampir semua massa sebuah atom dan semua kekuatan misteriusnya itu ternyata ngumpul di satu titik super-super kecil di tengah. Sementara elektronnya ngorbit di sekelilingnya. Rahasianya ada di pusat itu. Oke, sekarang cerita kita beralih ke satu momen yang sangat menentukan. Momen ini uniknya bukan terjadi di laboratorium canggih, tapi justru pas lagi jalan-jalan santai di tengah hutan bersalju. Disinilah semua kepingan puzzle-nya akhirnya nyambung. Dan di sini ada ironi yang menarik banget. 4 tahun sebelum penemuan besar itu, seorang ahli kimia bernama Ida Noddack sebenarnya udah punya firasat. Dia bilang bisa jadi inti atom itu pecah jadi beberapa bagian besar. Tapi ya gitu deh, idenya dianggap terlalu radikal dan diabaikan sama komunitas ilmiah waktu itu. Ini bukti kalau ide jenius kadang harus nunggu momen yang pas. Nah, inilah momen ahahanya. Di Swedia, Lise Meitner dan keponakannya, Otto Frisch, lagi jalan-jalan di salju sambil ngobrolin hasil eksperimen aneh dari kolega mereka, Otto Hahn. Hahn ini bingung, kok bisa dia nembak uranium pakai neutron, malah nemu barium, elemen yang jauh lebih ringan. Tiba-tiba, klik, mereka sadar, inti uranium itu bukan cuma retak sedikit, tapi benar-benar terbelah dua. Mereka pun menamakannya fisi nuklir, istilah yang dipinjam dari proses pembelahan sel dalam biologi. Dan yang paling bikin syok adalah, waktu mereka iseng-iseng ngitung, ternyata energi yang dilepaskan dari satu pembelahan atom ini ratusan kali lebih dahsyat dari apapun yang pernah mereka lihat sebelumnya. Pintu menuju era atom baru saja didobrak paksa. Penemuan fisi ini terjadi di waktu yang, genting banget, tepat di ambang Perang Dunia Kedua. Tiba-tiba, fisika teoritis yang tadinya cuma di papan tulis berubah jadi perlombaan rahasia yang mempertaruhkan segalanya. Siapapun yang bisa memanfaatkan kekuatan ini lebih dulu bisa jadi yang menentukan nasib dunia. Coba deh kita lihat skalanya. Proyek Manhattan ini mempekerjakan lebih dari 100.000 orang. Ini bukan lagi proyek sains biasa di lab. Ini adalah sebuah upaya industri raksasa. Ibaratnya kayak bangun seluruh industri mobil Amerika dari nol. Semuanya dilakukan secara rahasia, dengan satu tujuan, mengubah teori fisika jadi senjata pemusnah massal. Mereka dihadapkan pada dua tantangan teknis yang gila-gilaan. Pertama, gimana caranya misahin uranium-235 yang langka banget dari saudaranya yang jauh lebih umum, uranium-238. Ini susahnya kayak nyari satu butir pasir spesifik di sebuah pantai. Pilihan kedua lebih radikal lagi, gimana kalau kita bikin aja elemen baru? Jadi, mereka bangun reaktor nuklir buat mengubah U-238 jadi plutonium, elemen buatan manusia yang juga bisa membelah. Luar biasanya, mereka ngerjain kedua jalur ini secara bersamaan. Dan ini adalah puncaknya. Tanggal 16 Juli 1945, di gurun New Mexico, uji coba Trinity melepaskan ledakan nuklir pertama buatan manusia. Saksi mata bilang pemandangannya itu seperti fajar yang datang ke pagian, menerangi seluruh gurun. Era nuklir telah resmi dimulai. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Begitu bom atom berhasil dibuat, para ilmuwan langsung ngebayangin sesuatu yang jauh lebih kuat. Sesuatu yang didasarkan pada proses yang sama sekali berbeda.
Oke, kita bedah sedikit ya biar gampang. Bom atom yang pertama itu kerjanya dengan membelah inti atom berat, itu namanya fisi. Nah, bom hidrogen atau bom termonuklir itu kebalikannya. Dia bekerja dengan menggabungkan inti-inti atom ringan, itu namanya fusi. Ini adalah proses yang sama persis yang ngasih tenaga ke matahari dan ya kekuatannya berkali-kali lipat lebih dahsyat. Desain ulam Teller ini cerdik banget sekaligus mengerikan. Intinya gini. Anda pakai satu bom atom sebagai korek api. Ledakan pertamanya ngelepasin sinar X yang melesat secepat cahaya, lebih cepat dari gelombang kejutnya. Nah, sinar X inilah yang memampatkan dan memanaskan bahan bakar fusi di tahap kedua dan memicu ledakan kedua yang jauh-jauh lebih masif. Jadi, ini adalah bom yang dinyalain pakai bom lain. Dan inilah puncak dari perlombaan senjata yang mengerikan ini. 50 megaton. Itulah kekuatan SAR bomba yang diledakkan oleh Uni Soviet pada tahun 1961. Biar ada gambaran, itu bukan 2 kali atau 10 kali, tapi lebih dari 2000 kali kekuatan bom yang menghancurkan Hiroshima. Sebuah kekuatan yang benar-benar di luar imajinasi yang lahir dari pemahaman kita tentang inti atom. Jadi, apa yang terjadi setelah semua kegilaan itu? Penemuan tunggal ini ternyata ninggalin warisan ganda. Dia membentuk dunia modern kita dengan 2 cara yang sangat berbeda bahkan saling bertentangan. Di satu sisi, ada janji akan tenaga nuklir yang bersih dan melimpah. Di sisi lain, lahirlah keseimbangan teror selama Perang Dingin, di mana doktrin Mutually Assured Destruction atau MAD secara ironis justru mencegah perang besar. Dan yang paling penting, banyak ilmuwan yang menciptakannya malah jadi ngeri sendiri sama hasil karya mereka dan akhirnya mendedikasikan sisa hidup mereka untuk perdamaian. Dengerin deh pengakuan Andrei Sakharov, bapaknya bom hidrogen Soviet, waktu dia dengar berita soal Hiroshima. Lutut saya lemes, katanya. Reaksi visceral ini nunjukin gimana kenyataan dari senjata itu menghantam para penciptanya sendiri. Dan akhirnya, Sakharov malah memenangkan hadiah Nobel Perdamaian. Kisah Joseph Rotblat juga menyoroti krisis etis yang dihadapi para ilmuwan ini. Waktu General Groves, kepala proyeknya, bilang ke dia kalau target sebenarnya itu Rusia, bukan Jerman, Rotblat langsung mundur. Dia jadi satu-satunya ilmuwan yang cabut dari proyek Manhattan karena alasan moral. Dan seperti Sakharov, dia juga kemudian memenangkan hadiah Nobel Perdamaian. Jadi, ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Dalam waktu yang sangat singkat, kita berhasil membuka kotak Pandora, melepaskan kekuatan bintang di bumi. Pertanyaannya sekarang adalah, setelah kita punya kekuatan sebesar ini, bisakah kita dipercaya untuk menggunakannya dengan bijak?